Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini dengan judul Etika Profesi dan Profesionalisme Kerja. Dan kami akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Rizky dengan 415 200 100 10 dan dilanjutkan. Dan saya kedua Dwi Rizky Mugianto dengan NIM 415 200 10002. Dan saya nomor 3 memperkenalkan nama saya Muhammad Al Qodri dengan NIM 415 200 10024. Nama saya Gusnan Zendra Darmawan dengan NIM 415 2001 0016. Oke, lanjut. Di sini akan mempertanyakan tentang pengertian etika. Apa sih pengertian etika itu? Etika atau disebut etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau disebut custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau disebut kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan. Sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Lanjut, menurut Sidi Gajalbah, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Satu, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Dan yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Lanjut. Sistem penilaian etika. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. Yang kedua, perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa. Bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa, dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati sampai ia lahir. Burhanuddin Salam DRS menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan dinilai pada 3 tingkat, yaitu yang pertama, tingkat pertama semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati, niat. Dan yang kedua, tingkat kedua setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti. Yang ketiga, tingkat 3 akibat suatu hasil perbuatan tersebut, yaitu baik dan buruk. Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan, will, dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini ada 4 variabel yang terjadi, yaitu 1. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik. Yang kedua, tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya kelihatannya baik. Yang ketiga, tujuannya tidak baik dan cara mencapainya juga tidak baik. Yang keempat,
tujuannya baik dan cara mencapainya juga terlihat baik. Dan lanjut, pengertian profesi. Apa sih profesi itu? Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi, karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai sesuatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama. Secara umum, ada beberapa sifat atau ciri pada profesi, yaitu 1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Dan yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Oke, akan dilanjutkan dengan Dwi Rizky. Tes. Saya akan melanjutkan dari Muhammad Rizky. Di sini ada ciri-ciri profesi. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu 1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Suatu profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Selain ciri-ciri profesi, di sini juga ada pengertian etika profesi. Etika profesi menurut Kaiser dalam atau Suhrawardi Lubis 1994 halaman 6-7 adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Prinsip-prinsip etika profesi. 1. Tanggung jawab terhadap pelaksana pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang kedua, terhadap dampak profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan ada 1. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional yang memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Profesionalisme kerja.
profesionalisme ialah sifat-sifat atau kemampuan atau kemahiran secara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profession yang bermakna berhubungan dengan profession dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dari KBBI 1994. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau quality dari seseorang yang profesional. Dari Longman 1987. Menurut kami, profesional itu sendiri berarti adalah seorang pekerja yang menjalankan profesi. Namun kita sering mengartikan bahwa sikap profesional itu adalah suatu sikap yang harus didirikan dalam diri kita. Dalam arti sikap disiplin, konsisten, dan bekerja keras. Dalam melakukan tugas profesi, para profesional harus bertindak objektif. Artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Menurut Soegito Reksodihardjo 1989, arti yang diberikan kepada kata profesi adalah suatu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya, meskipun lazimnya profesi dikaitkan dengan taraf lulusan, akademi, atau universitas. Suatu profesi tidak mutlak harus dijalankan oleh seorang sarjana. Menurut Wijen Josoebro 1999, profesionalisme adalah suatu paham yang menginginkan dilakukan kegiatan tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian dan berdasar rasa terpanggil serta ikrar menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Diatul Qodri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi Rizky. Konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi dijelaskan bahwa ia memiliki 5 muatan atau prinsip, yaitu 1. Afiliasi komunitas atau community affiliation. Yang kedua, kebutuhan untuk mandiri atau autonomy demand. Yang ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau belief self-regulation. Yang keempat, dedikasi pada profesi yang disebut dedication. Yang terakhir, yang kelima, mengukur derajat sikap profesional seseorang. Di sini ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara image profession. Yang ketiga, keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualiti pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, mengejar kualiti dan cita-cita dalam profesion. Tanpa profesionalisme, sebuah institusi, sebuah organisasi, sebuah perusahaan tidak akan bertahan lama dan langgeng. Karena jiwa profesionalisme inilah yang menghidupkan setiap aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Seseorang akan terasa percuma jiwa profesional yang bila orang tersebut tidak mempunyai sebuah profesi. Sedangkan profesi itu bisa didapat dengan cara pendidikan atau pelatihan khusus, dan di samping itu pendidikan dan pelatihan khusus yang didapatnya akan terasa percuma bila orang tersebut belum mendapat unsur semangat kerja atau panggilan profesi. Watak profesionalisme. Ada 3 watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan pemberian jasa profesi, yaitu
bahwa kerja seseorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Yang kedua, bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. Yang ketiga, bahwa kerja seseorang profesional diukur dari kualitas teknik dan kualitas moral harus menduduki diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Di samping istilah profesionalisme, ada istilah yaitu profesi. Profesi sering kita artikan dengan pekerjaan atau job sehari-hari. Tetapi dalam kata profesion berasal dari perbendaharaan Anglo-Saxon, tidak hanya terkandung pengertian pekerjaan saja. Profesi mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi dalam arti profesion terpaku juga suatu panggilan. Dengan begitu, maka arti profesion mengandung dua unsur, yaitu yang pertama unsur keahlian dan yang kedua unsur panggilan. Sehingga seseorang profesional harus memadukan dalam diri pribadinya dalam percakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan dan juga kematangan etik. Kode etik seseorang profesionalisme. Kode etik profesional adalah salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah yang lebih beretika. Secara datarannya, kode etik ini berfungsi sebagai yang pertama, inspirasi dan paduan. Kode etik profesional telah menjelaskan berbagai tingkah laku yang patut diamalkan dalam sebuah organisasi atau jabatan tersebut. Kode ini juga boleh dianggap sebagai landasan dalam menjalankan berbagai kerja dengan lebih teratur dan lebih baik. Dengan paduan dan peraturan amalan-amalan kerja, kode etik boleh memadu dan menginginkan ahli-ahli profesional mengenai keputusan yang perlu diambil dan tingkah laku yang sepatutnya apabila berada di dalam sesuatu keadaan. Yang kedua, pencegahan dan disiplin. Kode-kode etik yang digunakan khususnya oleh badan-badan profesional sebagai asas untuk menyiasat sebarang penyelewengan ahli-ahlinya apabila terdapat sebarang aduan diterima. Aduan-aduan ini akan dapat mengurangi penyalahgunaan kuasa oleh mereka yang berkuasa dan berpangkat serta mempunyai kedudukan tertentu dalam sebuah organisasi atau jabatannya. Selain itu, ia juga dapat menggalakkan penggunaan maklumat-maklumat rahasia syarikat atau jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Muhammad Dayatul Qodri, yaitu yang ketiga, memelihara marwah profession. Kode-kode etika memberi suatu gambaran kepada semua pihak tentang image positif setiap profession. Karena setiap ahli terikat dengan suatu standar etika yang tinggi, etika merupakan suatu panduan kepada profesional untuk membina, meningkat, dan mempertahankan integriti, kejujuran, dan marwah profesion masing-masing. Yang keempat, memelihara keharmonian. Kode etika menggariskan standar
tingkah laku yang harus dipatuhi dan diamalkan sepenuhnya, supaya kepentingan semua pihak terpelihara. Ini dapat menggelakkan daripada berlakunya pertembungan di antara kepentingan diri dan kepentingan umum. Ini akhirnya menyebabkan berbagai konflik dan rasa tidak puas hati di kalangan pihak yang berkaitan. Setiap ahli profesional dalam bidang masing-masing perlu mengiktiraf kehidupan, keselamatan, kesehatan, dan kebajikan setiap anggota masyarakat. Yang kelima, sokongan. Jika seorang teknokrat didakwa atau diragui oleh pihak lain tentang apa yang dilakukan, maka dia boleh menggunakan kode etika untuk menyokong tindakannya dalam memberi sokongan akan apa yang telah dilakukan. Hendaklah ahli teknokrat tersebut yakin akan pekerjaan yang telah beliau lakukan, tidak salah di sisi undang-undang dan agama, serta etika organisasi atau jabatan. Kesimpulan dan saran. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Dari pembahasan makalah etika profesi dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta profesi, sertifikasi, dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Banyak sekali profesi yang ada di Indonesia beserta tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugasnya serta kualifikasi yang berbeda setiap profesinya masing-masing. Dari contoh kasus sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang profesional harus berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya. Ia harus memiliki soft skill dan hard skill dalam standarisasi profesinya. Karena sesuatu yang kecil, yakni tidak sengaja memindahkan file yang tidak seharusnya dipindahkan atau mengubah konfigurasi jaringan pada sebuah perusahaan, bisa menjadi masalah besar yang besar dan berhubungan dengan hukum karena melanggar UU ITE. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan kami dan kurangnya referensi yang ada. Kami berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini dan pembelajaran untuk penulisan makalah ini di lain kesempatan. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya dan juga para pembaca pada umumnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.